Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Baik, Pak Herman. Ya, itu pertanyaannya sangat penting ya. Saya lupa memang jelaskan tadi. Jadi fikih, produk hukum itu lahir dari kombinasi empat bidang ilmu. Pertama adalah qawaid fiqhiyah, kemudian usul fikih, kemudian siasah syariah, yang keempat itu maqasid syariah. Ini luar biasa, Pak. Ini kajian fikih kita itu kalau nggak kuasai ini, dia nggak paham fikih, dia pasti berontak. Padahal ulama kita itu memproses fikih. Jadi kalau seandainya bisa digambarkan tadi itu jadi fikih itu lahir dari kolaborasi empat ilmu ini. Nah, kalau kita membahas Indonesia kan, usul fikih itu adalah metodologi hukum, metodologi. Kemudian qawaid fikih, bahasa Indonesia itu teori hukum. Maqasidus syariah itu artinya filosofi hukum, filsafat hukumnya, atau epistemologi hukumnya. Yang keempat itu siasah syariah, itu politik hukum. Politik hukum itu kayak apa sih? Saya kasih contoh ya. Politik hukum itu kalau secara syariahnya orang itu boleh sholat subuh sendiri, dengan membaca satu juz, nggak ada masalah kalau dia tahan. Tapi dengan ilmu siasah syariah itu tidak boleh dilakukan di masjid. Itu namanya siasah syariah. Karena orang itu sholat mau berzikir kepada Allah, tapi kalau capek itu tidak tercapai nanti tujuannya. Nah ini kenapa justru dilarang orang sholat subuh dalam keadaan imam di masjid satu juz? Kita mengatakan itu produk siasah syariah. Jadi memang harus dibedakan antara syariah dengan siasah syariah. Jadi satu normatif hukum, satu politik. Yang paling real itu begini, di dalam Al-Quran itu dibolehkan seorang muslim kawin dengan ahli kitab, Kristen dan Yahudi. Itu dalam Al-Quran itu jelas, Pak. Itu namanya syariah. Tapi siasah syariahnya itu dilarang oleh Umar. Umar itu sejarahnya mengirimi surat semua sahabat yang kawin dengan ahli kitab, tolong diceraikan itu istrinya. Para sahabat nanya, dia kirim pulang suratnya kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, bukankah ini sesuatu yang diizinkan oleh Al-Quran? Umar baca, dia jawab lagi, dia bilang benar, ini dibolehkan Al-Quran, tapi saya melarang. Selesai. Kalau sekarang itu dilakukan, ribut umat Islam. Karena kenapa? Karena kita nggak paham antara syariah dengan siasah syariah. Sholat Jumat itu wajib. Kalau bapak tidak datang sholat Jumat itu fasik, bahkan bisa komen ini kafir. Tapi nah itu syariah, ya kan? Itu syariahnya. Tetapi Umar nggak bagi itu. Itu bukan syariah, tapi itu politik hukum. Nah, jadi memang penjelasannya agak ini. Jadi antara filosofi, filsafat hukumnya dengan teorinya dengan metodologinya. Nah ini dia berkolaborasi, kemudian terciptalah apa yang disebut dengan fikih. Nah, fikih ini produk terakhir nih, produk terakhir. Jadi saya pernah gambarkan bahwa fikih itu seperti resep dokter. Jadi resep dokter sebelum dia kasih resep, dia pasti menggunakan semua ilmunya untuk kemudian memberikan resep. Atau hampir sama dengan menu makanan. Menu makanan itu tergantung pemasaknya. Kalau pemasaknya tidak terlalu pintar, dia hanya bisa misalnya bikin pisang goreng. Tapi dengan pisang, kalau pemasaknya pintar, dia bisa bermacam-macam. Atau begini, paling real itu kawin, poligami misalnya. Boleh nggak? Poligami. Tergantung. Jadi itu dinamis sekali.
Jadi orang tuh poligami atau kawin secara keseluruhan, secara normatif itu tidak selamanya sunnah. Boleh haram, boleh wajib, boleh sunnah, boleh makruh, boleh mubah. Apa yang menentukan? Orangnya, ya kan? Kalau ada orang kaya dan setiap kali lihat perempuan naik tensinya, wajib kawin yang begini. Oke? Kalau ada orang miskin, nggak punya apa-apa, kemudian dia khawatirkan kalau dia kawin dia akan membinasakan istrinya, haram baginya kawin. Nah, itu. Jadi dari isu kawin saja itu sudah bisa dipahami dengan mudah betapa fleksibelnya hukum kita. Makanya salah satu juga faktor yang membuat fikih fleksibel ya tergantung ulamanya. Kalau ulamanya hanya tinggal di Makassar, nggak pernah keluar negeri, lihat realitas yang berbeda, maka dia akan mengeluarkan fatwa berdasarkan situasi Makassar. Contoh misalnya, Imam Syafi'i itu tidak pernah menyaksikan transaksi-transaksi mekanik seperti sekarang. Makanya Imam Syafi'i mengatakan transaksi itu harus dijangkau. Tapi coba tanya Imam Syafi'i bagaimana caranya hukumnya orang mau beli minuman dia cukup kasih masuk uang lalu keluar, tidak ada orang di situ, ya kan? Nah, jadi kalau ada orang tidak pernah saksikan itu dia pasti mengatakan haram karena nggak pernah. Tapi ini ada realitas baru, dia nggak pernah lakukan. Nah, jadi salah satu penyebab atau faktor perbedaan ulama itu karena perbedaan otak ulama. Sama dengan dokter, Pak. Tentu dokter dengan spesialis beda kan? Jadi kadang-kadang kalau kita sakit pasti cari yang spesialis. Nah, itu sebenarnya sepatutnya juga begitu. Kalau kita menghadapi persoalan agama, kita harus datang ke spesialis. Ya. Bahkan ada pakar tafsir, ada profesor hadis, ada profesor siasa, ada profesor ekonomi Islam, ada profesor banyak. Nah, saya kira begitu ya. Sudah habis. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan diberikan. Pertanyaannya adalah seorang pemuda yang menikah dengan niat untuk menikah lagi. Jadi targetnya bukan hanya ini. Jadi niat itu menikah supaya setelah menikah itu menikah lagi. Kemudian si pemuda ini sudah menikah katanya, kemudian menikah lagi yang kedua. Tapi ini yang kedua selalu menyatakan talak dulu, lepas dulu. Karena keseringan yang lepas, dia iakan sekedar untuk menggugurkan dia punya ucapan itu, tapi si laki-laki tidak ada niat untuk menceraikan. Jadi dia cuma mengiyakan dia. Akhirnya dua-duanya jalan. Ini bagaimana pandangan Bapak Ustaz ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timbulnya masalah itu tadi penjelasan Ustaz akibat dari adanya perbedaan pendapat daripada sehingga timbullah empat mazhab. Yang saya pertanyakan di sini, apa yang menjadi landasan hukum di dalam aturan di dalam mazhab masing-masing? Yang pertama, yang kedua, apa ruang lingkup daripada ibadah fikih? Ruang lingkupnya apa saja yang menjadi ruang lingkup dari ibadah fikih? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Dokter tadi. Ya jadi gini, tadi yang contoh yang saya kasih, kalau ada orang menikah niatnya mau ceraikan, itu berarti secara fikih sudah oke, tetapi secara prinsip hukum itu nggak jalan, tidak boleh, begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya Pak Ustaz ini, orang nikah tapi mau nikah lagi, lalu kemudian disyaratkan oleh
calonnya itu supaya dia ceraikan, lalu dia mengatakan iya. Itu enggak itu. Tidak itu tolak itu ada dua macam. Ada tolak sorry dengan kinayah. Misalnya begini, saya mengatakan Anda bebas. Nah, itu bisa berarti cerai, bisa juga bukan cerai. Jadi kalau makanya itu nanti rujukannya adalah al-umuru bimaqasidiha. Jadi nanti ditanya oleh hakim, kamu ketika iya itu apa maksudnya? Kalau dia mengatakan iya saya menceraikan, ya berarti cerai. Nah terus cuma satu kan pertanyaannya. Nah terus Bapak ini pertanyaannya ada dua. Pertama, apa yang menjadi dasar landasannya? Ada 10 Pak minimal landasannya. Pertama itu Quran, hadis, ijma, qiyas, istihsan, maslahah musalah, saddu zarai, al-urf, qaulus sahabah. Ini 10 ini sejak dulu sampai sekarang itulah yang mempengaruhi ulama kita berpendapat satu pandangan. Dari sini kita pahami bahwa kalau ada orang memahami agama hanya Quran hadis itu nggak ada dasarnya. Karena sejak dulu 10 minimal orang itu ulama kita mengeluarkan pandangan itu 10, tidak pernah hanya 2. Jadi tidak ada dasarnya kalau itu Quran hadis. Yang kedua, apa ruang lingkupnya fikih? Semua perbuatan kita itu kajiannya fikih. Apa saja yang kita lakukan itu pasti fikih bicara di situ. Makanya ketika kita golongan putih nanti itu mestinya fikih cerita. Jadi tidak boleh ada orang mengatakan ini fikih gila urusan. Karena memang golput itu perilaku, dan ketika dia sebagai perilaku dan tindakan itu kajiannya fikih. Oleh karena itu fikih ada fikih ibadah, muamalah, munakahat, peradilan, politik, semua dibicara oleh fikih. Selama itu tindakan manusia itu pasti dibicara oleh fikih. Itulah ruang lingkupnya fikih, Pak. Makanya fikih ini sangat luas. Ada seperti tadi ada fikih ibadah, fikih munakahat, tentang perkawinan, tentang muamalah, transaksi. Nah itu yang disebut dengan sekarang ekonomi syariah, perbankan syariah, dan lain sebagainya. Ada politik, bagaimana cara memilih pemimpin itu dibicara dalam fikih, namanya fikih politik. Ya. Jadi saya kira demikian, karena waktu kita sudah habis. Ya, saya tergantung panitia masjid. Kalau sampai subuh juga siap. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.